Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya akan melakukan pengaplikasian Molnasi kepada tanaman. Kita akan bahas 3 cara pengaplikasian terhadap tanaman ya dari Molnasi kita, dan kita akan juga sampaikan nanti apa-apa saja manfaat dari Molnasi untuk tanaman-tanaman kita. Oke, yang pertama kita akan melakukan aplikasi yang pertama, yaitu dengan cara pengecoran. Baik teman-teman, ini adalah Molnasi yang sudah saya produksi jauh-jauh hari dulu. Ada di video-video sebelumnya ya, bisa dilihat cara buatnya. Dan ciri-cirinya Molnasi ini sudah matang, sudah siap guna adalah dia tidak memproduksi gas lagi teman-teman ya. Jadi gasnya sudah tidak ada lagi. Terus cara mengetahui bagaimana Molnasi ini masih bagus adalah kita bisa mencium baunya teman-teman. Jika baunya tidak busuk, maka dia masih bagus. Atau baunya seperti tape ya. Kalau harumnya masih seperti tape, itu artinya ini masih bagus. Ya, baunya kecut-kecut kayak tape gitu ya. Jadi aman. Jadi untuk perbandingannya teman-teman, untuk kita melakukan pengocoran terhadap tanaman kita, ini adalah 1:10 teman-teman. Ini tadi 2 ember kecil ini isinya 10 cup ini. Maka berarti untuk 2 ember ini kita cairkan 1 cup Molnasi. Oke. 1 cup untuk 2 ember kecil ini ya. Karena perbandingannya 1:10 untuk pengecoran. Jadi setengah cup untuk di sini. Setengah cup untuk di sini. Oke. Lalu kita ratakan. Oke. Nanti kita akan bahas manfaat apa saja Molnasi ini bagi tanaman kita, oke? Sekarang kita cara aplikasinya dulu. Oke, penyiraman, pengocoran menggunakan Molnasi ini bisa kita lakukan seminggu sekali, teman-teman. Jadi untuk selebihnya, misalnya kita nyiram 2 hari sekali, kita pakai air biasa. Terus untuk 1 minggu sekalinya bisa kita gunakan Molnasi ini, oke? Untuk dosisnya dikira-kira saja. Satu pohon yang ukurannya sudah besar, kita bisa gunakan 2 cup. Ya, ini pohon jambu dalhari saya cukup besar. Kita bisa gunakan 2 cup, teman-teman. Ini dalhari, ini madu. Oke. Yang di sana paling ujung itu citra. Oke, itu cara aplikasi yang pertama, yaitu dengan pengocoran. Nanti kita akan lanjut dengan cara aplikasi yang kedua. Oke teman-teman, kita lanjutkan videonya. Jadi tadi pagi kita sudah melakukan salah satu cara aplikasi dari mikroorganisme lokal atau Molnasi kita, yaitu dengan cara dikocor ke media tanam atau ke akar gitu ya. Sebelum kita ke cara aplikasi yang kedua dan ketiga, saya akan menyampaikan dulu apa saja manfaat-manfaat dari Molnasi ini bagi tanaman kita. Oke? Oke, baik teman-teman. Jadi teman-teman silahkan baca di layar ini ya. Ini adalah beberapa di antara manfaat daripada Molnasi ya teman-teman ya. Cukup banyak ya. Silahkan teman-teman baca ya. Dan difahami sendiri. Kalau ada yang tidak paham, silahkan di googling. Oke? Sambil teman-teman baca manfaatnya ini, saya akan sedikit coba memberikan sedikit penjelasan ya terhadap manfaat dari Molnasi ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya, teman-teman boleh komentar lah gitu ya. Karena saya juga masih belajar begitu ya. Jadi manfaat dari Molnasi ini teman-teman cukup banyak. Dari beberapa bahan apa sih,
sumber gitu ya, yang saya dapati baik dari YouTube, dari buku-buku. Yang pertama adalah menyediakan unsur hara makro dan mikro. Oke. Unsur hara makro dan mikro itu apa saja, teman-teman bisa googling ya. Makro itu apa aja, misalnya unsur NPK itu makro. Sementara yang mikronya adalah unsur-unsur yang lain. Begitu ya. Jadi mol nasi ini juga mengandung unsur hara makro dan mikro, teman-teman. Dan ini pasti organik. Yang kedua, memacu pertumbuhan vegetatif. Jadi mol nasi ini bagus digunakan pada masa pertumbuhan tanaman kita. Ya, masa vegetatif itu artinya dari masa 0 hari sampai dia menjelang berbuah, teman-teman. Misalnya kalau jambu, maka kita bisa katakan kalau kita buahkan di bulan ke-6, berarti umur 1 hari 0 hari begitu ya, sampai dia umur 6 bulan itu masa vegetatif. Jadi kita aplikasikan Molnas ini lebih bagus di masa vegetatif itu ya, sampai 6 bulan. Itu akan memacu pertumbuhan dari tanaman kita. Yang ketiga, tentu akan menyehatkan tanaman dan membantu mengendalikan hama, teman-teman. Jadi di sini fungsi fungsi pestisida organiknya kita dapatkan di sini ya. Selain dia mengandung unsur hara makro dan mikro, ternyata mol nasi ini juga bisa kita gunakan sebagai pestisida kita, pestisida organik kita begitu ya. Keren kan? Satu kali aplikasi bisa jadi pupuk, bisa jadi pestisida organik lagi. Very good, jos lah begitu. Selanjutnya yang keempat adalah meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit dan dari serangan-serangan jamur. Artinya ini fungsi fungisida organik. Ya, fungisida itu kan yang jamur-jamuran lah. Oke. Ternyata mol nasi ini juga memiliki fungsi itu, teman-teman. Jadi hampir all in one lah begitu ya. Hampir all in one, dan saya juga baru tahu ternyata manfaat mol nasi ini selengkap ini begitu. Luar biasa. Walaupun bikinnya agak ribet, belum lagi mol nasi saya meledak di dalam rumah waktu itu. Ini rumah nih, satu ruang tamu berhambur. Oke. Tapi ternyata memang manfaatnya luar biasa ya. Penyedia unsur hara, fungisida, terus pestisida organik lagi. Amazing. Selanjutnya, memperbaiki sifat biologis dan fisika tanah ya. Artinya kegemburan tanah akan menjadi lebih baik ya kan. Kegemburannya akan lebih baik, aerasinya, pokoknya artinya tanah kita ini yang kita semprotkan, yang kita kocor dengan mikroorganisme lokal nasi ini, mol nasi ini, dia bisa memperbaiki sifat kimia dan biologi tanah, teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan jumlah dan aktivitas mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Tentu ini mikroorganisme yang baik ya, yang akan menyuburkan tanah kita. Yang selanjutnya adalah dia akan menyediakan unsur hara, yang mana unsur hara itu akan digunakan untuk pertumbuhan dari tanaman kita. Jadi mol nasi ini bagi saya ya, ini all in one, teman-teman. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman bisa pelajari bagaimana cara bikinnya dan bagaimana cara mengaplikasikannya ya. Tadi sudah saya aplikasikan satu cara ya, yaitu dengan cara pengocoran. Besok selanjutnya dari video ini nanti akan kita lanjutkan dengan cara yang kedua ya. Seperti apa cara yang kedua? Teman-teman silahkan tonton terus ya. Luar biasa manfaat dari mol nasi ini ya. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah. Oke, kita lanjutkan cara pengaplikasian yang kedua, teman-teman, dengan menggunakan aplikasi penyemprotan ke daun. Oke. Untuk dosisnya, dosis kita gunakan untuk penyemprotan itu 1:15. Oke. Ini dia. Sebentar. Karena ini naik jadi kita harus saring ya. Karena kalau nggak disaring takutnya nanti semprotan kita akan mampet. Wait. Satu bagian mol nasi kita
Oke. Kita saring pakai kain. Pelan-pelan. 1 bagian mol nasi, 15 bagian untuk air. 1, 2, 3, 15. Oke. Oke, mol nasi dalam semprotan sudah siap teman-teman. Kita lihat dulu pohon-pohon jambu kita yang akan kita aplikasikan ya. Jadi ini kondisi dedaunan dari jambu air saya teman-teman. Banyak hitam-hitamnya ya kan, bercak-bercak hitam. Tuh banyak kutu-kutu, apakah ini yang putih-putih, ini telur-telur kutu ya. Ini yang nanti yang akan kita usir ya. Yang akan kita usir hama-hama yang perusak daun ini. Ini ada yang putih-putih kayak gini. Mana? Nih. Nah, yang kayak gini ini nanti. Penyakit-penyakit yang ada pada pohon kita, pada dedaunan kita, itu yang akan kita usir dengan mol nasi ini. Oke. Jadi manfaat pestisidanya itu yang akan kita gunakan untuk mengusir hama-hama pengganggu begitulah. Ya. Baik itu belalang, kutu kebul atau apapun, termasuk semut teman-teman. Nih semut nih. Nih, yang bikin hitam dedaunan itu ternyata semut kayaknya. Nih, nggak tahu semut apa ini. Dan ini pasti merusak daun, ya. Jadi itu yang akan kita usir nantinya. Ya. Nanti akan kita usir. Oke. Kita akan aplikasikan dengan cara menyemprot. Oke teman-teman, saya lanjutkan untuk menyelesaikan penyemprotan dulu terhadap tanaman-tanaman saya, oke? Baik, untuk aplikasi yang kedua sudah selesai teman-teman, yaitu penyemprotan ya, dengan metode dengan cara menyemprotkan mol nasi kepada pepohonan kita. Dan untuk penyemprotan ini waktunya perlu diperhatikan. Pilihannya ada 2 teman-teman. Yang pertama adalah di pagi hari sebelum jam 7 lah, sebelum jam 7. Jadi lebih pagi lebih bagus. Yang kedua yang saya pilih adalah di sore hari. Jadi antara jam 5 sampai ke maghrib itu adalah waktu terbaik untuk menyemprot. Ya kan? Karena hama-hama yang ada itu mereka akan ada di dedaunan kita di sore hari sampai malam hari. Jadi kalau kita aplikasikan di sore hari, dia akan ngumpul di pohon lalu kita semprot. Kita usirlah mereka, bahasanya begitu. Kalau di pagi hari, kenapa sebelum jam 7? Mereka masih belum pergi berterbangan meninggalkan pohon. Sehingga kita melakukan pengusiran istilahnya di situ, kita semprotkan dengan mol nasi ini sehingga mereka lama-lama tidak akan suka lagi berada di pepohonan kita. Begitu ya. Jadi di pagi hari, pagi banget, atau di sore hari di jam 5 sampai maghrib itu. Oke, itu teman-teman. Untuk metode yang ketiga saya tidak praktekkan, karena metode yang ketiga itu adalah kita menjadikannya sebagai dekomposer teman-teman. Maksudnya ketika kita mau melakukan fermentasi, misalnya fermentasi pupuk kandang gitu ya, fermentasi pupuk kandang, kita bisa gunakan mol nasi ini. Ya, untuk dosisnya itu 1:5. 1 liter mol nasi dicairkan dengan 5 liter air biasa. Lalu air itu kita gunakan untuk menyiramkan kepada bahan organik yang akan kita dekomposisi, yang akan kita fermentasi begitu ya. Oke, untuk video kali ini manfaat daripada mol nasi dan cara mengaplikasikannya kepada tanaman kita sudah cukup saya jelaskan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas atensi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.